Kontrak pernikahan bab 86. Pagi itu Bintang sudah bersiap untuk berangkat kuliah. Dia begitu antusias begitu tahu dia berkuliah di universitas yang selama ini dia impikan semasa SMA dulu. Bintang berjalan melewati Rangga dan kedua anak kembarnya yang sepertinya sedang merajuk. Rangga sedang membujuk kedua anaknya untuk sarapan. Karena sejak tadi, kedua anak itu belum mau makan makanan meski sudah dibujuk oleh Mia dan juga Rati. Hingga sekarang, dia sendiri harus turun tangan. Padahal hari ini dia ada meeting penting dengan klien baru yang baru saja datang dari Amsterdam. Kurang beberapa langkah lagi, Bintang hampir meraih daun pintu untuk membukanya, tapi dia urunkan dan malah berbalik menghampiri Rangga dan kedua anaknya. "Mereka belum mau sarapan?" tanya Bintang. Rangga hanya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. "Sini." Bintang meraih piring yang ada di tangan Rangga. "Sayang, kalian harus sarapan ya, biar tante yang suapin," bujuk Bintang. Kedua anak itu mengangguk setuju. Wajah keduanya kembali berseri saat Bintang mulai menyuapi mereka. "Kalian harus makan yang banyak, biar kalian cepat besar," kata Bintang. "Tante, bolehkah kami memanggilmu Mommy?" tanya Mika di sela-sela makannya. Bintang menatap kedua anak di depannya tersebut. "Kalau tante tidak mau tidak apa-apa kok," lanjut Mika dengan suara lirih. Tapi masih didengar oleh Bintang dan wajahnya tampak bersedih. "Tentu saja boleh sayang," jawab Bintang. Seketika itu wajah Mika kembali berseri. "Apa Tama juga boleh memanggil tante, Mommy?" "Tentu saja Tama. Tama dan Mika boleh panggil tante ini dengan sebutan Mommy. Tante pasti akan sangat bahagia mempunyai anak seperti kalian," jawab Bintang. "Mereka memang anak-anakmu, Bintang. Aku senang meskipun ingatanmu hilang, sepertinya naluri keibuanmu masih sangat kuat." Rangga berbicara pada dirinya sendiri sambil menatap Bintang yang masih menyuapi kedua anaknya. "Ayo, habiskan makanan kalian. Setelah ini, kalian berangkat ke sekolah, oke?" "Oke, Mommy," jawab keduanya bersamaan. Bintang merasa bahagia melihat senyum yang ditunjukkan kedua anak kembar di hadapannya. "Terima kasih ya, karena kamu sudah mau menyuapi kedua anakku dan mau dipanggil Mommy oleh mereka," ucap Rangga kepada Bintang setelah kedua anaknya berangkat ke sekolah. "Itu bukan hal yang besar. Aku sangat senang melihat kedua anak itu tersenyum," jawab Bintang. "Oh iya, memang di mana mominya? Sejak aku di sini, aku belum pernah bertemu dengan momi mereka," tanya Bintang. "Kamu momi mereka, sayang," batin Rangga. "Maaf, karena aku tidak bisa menjawabnya," jawab Rangga. "Apa istri Pak Rangga sudah meninggalkannya ya? Atau istrinya sudah meninggal?" batin Bintang. "Kenapa aku jadi mikirin kehidupan Pak Rangga sih?" "Tidak apa-apa, Pak. Seharusnya aku yang meminta maaf," jawab Bintang kepada Rangga. "Bukankah kamu ingin pergi ke kampus? Bagaimana kalau aku yang mengantarmu? Kebetulan kantorku kan searah." Rangga mencoba menawarkan diri. "Tidak usah. Aku bisa naik taksi atau ojek online kok." "Ayolah, anggap sebagai ucapan terima kasih karena kamu sudah menghibur anak-anakku dan menyuapi mereka pagi ini," Rangga sedikit memaksa. "Tapi hari ini kamu ada kuliah pagi kan? Kalau tidak berangkat sekarang, kamu akan terlambat." Setelah berpikir sejenak dan melihat jam yang melingkar di tangannya, akhirnya Bintang menyetujuinya. Karena memang sudah terlalu siang dan dia akan ketinggalan mata kuliah pertama jika harus menunggu ojek maupun taksi online. Rangga mengantar Bintang sampai di depan kampus.
Mungkin jika kondisi Bintang tidak sedang amnesia, dia akan menolak saat Rangga mengantarnya tepat di depan kampus. Alasannya dia tidak mau diketahui identitasnya sebagai Nyonya Wijaya. Sudah sampai, masuklah. Nanti, kalau aku tidak sibuk, aku akan menjemputmu. Bintang menatap Rangga bingung. Maksudku, tadi ibumu menyuruhku menjemputmu karena khawatir dengan keadaanmu. Rangga sedikit meralat perkataannya. Oh, tidak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri kok, jawab Bintang. Ketika hendak membuka pintu mobil, tiba-tiba Bintang melihat bayangan-bayangan di kepalanya. Namun bayangan itu tidak terlihat dengan jelas. Kamu kenapa, Bintang? Tanya Rangga ketika melihat Bintang memegangi kepalanya. Aduh, kepalaku. Rangga semakin mengkhawatirkan keadaan Bintang. Apalagi wajahnya tampak begitu pucat. Bintang, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Rangga lagi. Apa kamu sudah meminum obatmu? Bintang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Di mana obatmu? Tanpa menunggu jawaban dari Bintang, Rangga merogoh tas milik Bintang untuk mencari obat miliknya. Setelah menemukan obat tersebut, dia memberikannya kepada Bintang dan tidak lupa dia juga menyodorkan air mineral kepadanya. Minumlah, suruh Rangga. Bintang meminum obat yang diberikan oleh Rangga. Lain kali, kamu harus meminum obatmu secara teratur. Jangan sampai kau membuatku cemas seperti ini. Mengerti? Bintang hanya menganggukkan kepalanya pelan. Apa benar kita tidak saling kenal sebelumnya? Tanya Bintang tiba-tiba. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Entahlah, aku hanya merasa kalau kamu bukan orang asing bagiku. Buktinya kamu terlihat sangat mencemaskan aku. Aku tidak tahu apa itu perasaan aku saja, atau kamu benar-benar cemas padaku. Kamu adalah istriku, jawab Rangga. Bintang terdiam mendengarnya. Namun sesaat kemudian Rangga tertawa. Jadi kamu percaya saat aku bilang kamu adalah istriku? Tanya Rangga lagi dengan tawa yang tidak terlepas dari mulutnya. Benar-benar menyebalkan, maki Bintang sambil memukul Rangga dengan tasnya. Kemudian dia turun dari mobil milik Rangga. Rangga menatap Bintang nanar. Aku ingin sekali bilang kalau kamu memang benar-benar istriku. Tapi aku juga takut kamu kenapa-napa. Biar waktu yang membuatmu ingat dengan semuanya. Batin Rangga. Bintang masih merasa kesal dengan candaan Rangga. Dia masih merasa kalau Rangga keterlaluan. Dia pikir semua itu lelucon. Apa bercanda dengan mengatakan aku ini istrinya begitu menyenangkan? Benar-benar menyebalkan. Bintang terus saja menggerutu sepanjang perjalanan. Bruk! Bintang menabrak tubuh seseorang. Maaf aku tidak sengaja, ucap Bintang seraya membungkukkan badannya sebagai permintaan maaf. Seharusnya aku yang meminta maaf karena tidak memperhatikan jalan, kata orang yang ditabrak oleh Bintang. Bintang? Kak Bima? Ucap mereka bersamaan. Kamu kuliah di sini? Tanya Bima. Iya kak. Oh iya, bukannya kakak di luar negeri? Kenapa sekarang kakak ada di sini? Bintang berbalik bertanya. Oh, kebetulan aku diundang untuk menjadi motivator di seminar kampus ini. Tapi ternyata acaranya jam 9 nanti, jawab Bima. Tunggu, bukankah seharusnya kamu sudah lulus? Tapi kenapa? Aku juga tidak tahu, Kak, jawab Bintang. Sudahlah, tidak usah bahas itu lagi. Apa kamu ada kuliah pagi ini? Tidak ada, jawab Bintang berbohong. Ayo, temani aku mencari sarapan. Tadi aku belum sempat sarapan karena terburu-buru, ajak Bima. Iya, Kak. Bintang begitu senang karena akhirnya dia bisa bertemu dengan cinta pertamanya, yaitu Adrian Bima Prayoga. Saking senangnya, senyum indah selalu terpampang di bibir Bintang sepanjang perjalanan.
Bima mengajak Bintang ke sebuah restoran yang letaknya tidak cukup jauh dari kampus tersebut. Kontrak pernikahan bab 87. Bima memesan beberapa menu makanan untuk mereka berdua. Tidak lama, seorang waitress datang membawa semua menu yang Bima pesan tadi. Silakan dimakan, Bi. Sebenarnya aku ingin mengajak kamu makan di warung bakso Pak Samad. Tapi sayangnya kalau harus ke sana terlalu jauh. Lain kali aku akan ajak kamu ke sana. Dari mana Kak Bima tahu kalau aku suka makan bakso di warung Pak Samad? Tanya Bintang. Dari dulu, kamu memang tidak pernah peka sama perasaan orang ya? Maksud kakak? Lupakan saja. Ayo, makan. Bintang hanya memakan sedikit makanan yang ada di depannya karena memang dia tidak lapar. Bagaimana mau lapar kalau baru 1 jam yang lalu dia sarapan? Kenapa cuma makan sedikit? Tanya Bima. Aku sudah kenyang, Kak. Bagaimana kabar 2 temanmu itu, Dewi dan Ana? Tumben kalian tidak barengan. Sejak SMP, kalian kan selalu bertiga mulu. Mereka sudah lulus kuliah, Kak. Dewi sudah nikah dan punya anak. Malahan sekarang dia lagi ngandung anak keduanya. Kalau Ana, sebulan lagi dia mau nikah sama dokter sekaligus anak dari pemilik rumah sakit terbesar di kota ini. Jawab Bintang panjang kali lebar. Lalu kamu, apa kamu sudah menikah? Atau sudah punya pacar? Tanya Bima lagi. Bintang terdiam cukup lama. Entahlah, karena aku tidak ingat apapun. Bima berhenti mengunyah dan menatap Bintang. Kata ibu, aku kecelakaan dan kehilangan sebagian ingatanku. Jadi aku tidak bertanya apapun, meskipun sebenarnya aku ingin tahu. Dan setiap aku mencoba mengingat sesuatu, kepalaku akan terasa sangat sakit. Bintang menghela nafasnya. Dia memikirkan bayangan yang tadi pagi tiba-tiba muncul. Bintang memegang kepalanya yang tiba-tiba kembali terasa sakit. Kamu tidak apa-apa kan, Bi? Bima mencemaskan Bintang saat wajah Bintang terlihat pucat. Aku baik-baik saja. Kepalaku akan terasa sangat sakit jika aku mencoba mengingat sesuatu, jawab Bintang. Kalau begitu, jangan mencoba mengingat apapun. Kamu cukup jalani semuanya dengan baik. Aku yakin suatu saat nanti kamu akan kembali mengingat semuanya. Bima mengatakan itu sambil menggenggam tangan Bintang. Dari kejauhan ada yang mengawasi semua gerak-gerik mereka. Dia merasa tidak suka melihat Bima menggenggam tangan Bintang. Dia mengepalkan tangannya untuk meredam emosinya. Dia adalah Rangga. Tadi setelah Bintang turun dari mobil, Rangga diam-diam mengikutinya. Rangga mencemaskan keadaan Bintang karena wajahnya masih tampak sedikit pucat. Bahkan saat Bintang bertabrakan dengan seseorang, hampir saja dia keluar dari persembunyiannya untuk menolong Bintang. Tapi Rangga mengurungkan niatnya saat tahu Bintang dan orang yang bertabrakan dengannya saling mengenal. Bahkan hati Rangga sudah diliputi perasaan emosi karena cemburu saat Bintang berbohong kalau tidak ada kuliah hanya demi bisa bertemu dengan Bima. Bintang melepaskan genggaman tangan Bima. Terima kasih ya Kak, sudah mencemaskanku, ucap Bintang. Maaf Kak, aku harus kembali ke kampus. Sebenarnya aku ada kuliah pagi, pamit Bintang lagi. Bi, bolehkah aku minta nomor ponselmu? Tanya Bima. Dengan senang hati, Bintang memberikan nomor ponselnya kepada Bima. Aku akan menghubungimu lain kali, soalnya hari ini aku sedikit sibuk. Setelah seminar, aku harus menemui klien baruku. Aku tunggu, jawab Bintang yang tampak bahagia. Bintang meninggalkan Bima di restoran seorang diri. Dia buru-buru lari menuju kampus karena memang dia sudah terlambat 15 menit gara-gara lebih memilih menemani Bima sarapan tadi. Melihat Bintang sudah kembali ke kampus, Rangga juga memutuskan untuk kembali ke kantornya.
Rangga tiba di kantornya sekitar 15 menit kemudian. Dia langsung menuju ke ruangannya. Siapa laki-laki itu? Sepertinya Bintang menyukainya, batin Rangga. Tok tok tok. Terdengar seseorang mengetuk pintu ruangannya. Masuk, suruh Rangga. Muncullah seseorang dari balik pintu. Dia adalah Nando. Ini berkas untuk meeting kita nanti siang. Kamu bisa mempelajarinya terlebih dulu. Kalau ada yang harus aku perbaiki, kamu segera hubungi saja aku. Nando meletakkan berkas tersebut di atas meja. Nando berniat kembali ke ruangannya, tapi langkahnya terhenti saat Rangga memanggilnya. Nando, tunggu, panggil Rangga. Dia berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Nando. Nando, aku minta maaf. Gara-gara aku, hubunganmu dengan Dewi sedikit bermasalah. Tolong maafkan aku, ucap Rangga. Hubunganku dan Dewi memang sempat bermasalah, tapi sekarang kami sudah baik-baik saja. Seharusnya aku yang minta maaf karena aku hampir saja memukulmu. It's okay? Jadi kamu sudah tidak marah lagi kan? Kalau dipikir-pikir, sebenarnya aku juga salah sih. Coba kalau aku tidak memberitahumu bahwa Livia sakit dan ingin bertemu denganmu. Ini semua pasti tidak akan terjadi. Aku minta maaf ya. Sudahlah, lupakan saja, jawab Rangga sambil merangkul bahu temannya itu. Kemudian Rangga kembali mendudukkan dirinya. Kenapa? Tanya Nando yang melihat wajah temannya sedikit ditekuk. Sepertinya Bintang menemukan orang yang dicintainya dulu, jawab Rangga kurang bersemangat. Maksudmu si Bima? Rangga mengangguk. Seperti apa orangnya? Kapan kamu bertemu dengannya? Tanya Nando ingin tahu. Hei, kenapa kamu lebih penasaran sama dia dibandingkan dengan masalahku? Gerutu Rangga. Sebenarnya kamu itu temannya si Bima atau aku sih? Tambah Rangga dengan wajah yang semakin ditekuk. Sorry, aku kira seorang Rangga Wijaya tidak akan pernah merasa takut bersaing dengan orang lain. Ternyata, hei, aku tidak bilang kalau aku takut bersaing. Hanya saja, kamu tahu kan Bintang sama sekali tidak mengingat padaku. Malahan yang dia ingat itu si Bima. Bagaimana aku bisa membuat dia jatuh cinta padaku kalau yang dia ingat hanya perasaan cintanya pada si Bima itu? Rangga merasa sedikit frustasi dengan kenyataan itu. Makanya enggak, kamu harus usaha dong buat Bintang jatuh cinta lagi sama kamu. Dulu Bintang juga mati-matian buat dapetin hati kamu. Masa kamu nggak mau usaha untuk dapetin hatinya lagi? Kamu memang benar. Mulai sekarang aku harus berusaha untuk membuat Bintang jatuh cinta padaku. Harus, ucap Rangga dengan penuh semangat. Nando menggelengkan kepalanya melihat tingkah bosnya itu. Rangga pulang ke rumahnya cukup larut. Dia benar-benar kesal karena kliennya membatalkan janji bertemu secara sepihak. Dia masuk ke dalam rumah dengan perasaan dongkolnya. Rangga lebih memilih masuk ke kamar anak-anaknya untuk meredam kekesalannya. Karena dengan melihat wajah kedua anaknya bisa memberikan ketenangan di hatinya. Rangga langsung merebahkan dirinya di tempat tidur kedua anaknya. Namun dia langsung terbangun saat dia didorong dari tempat tidur hingga terjatuh. Hei, apa? Rangga tidak melanjutkan perkataannya saat melihat seseorang wanita menatapnya. Rangga yang tadinya ingin marah langsung mati kutu karena tatapan wanita itu. Kenapa kamu memelukku? Tanya Bintang. Ya, wanita yang sedang menatapnya dan tidur di ranjang anaknya adalah Bintang. Maaf, aku kira tadi anak-anakku. Jadi aku langsung memelukmu, ucap Rangga. Memangnya Pak Rangga tidak bisa merasakan perbedaan antara tubuh anak kecil dan tubuh orang dewasa? Rangga berpikir sejenak. Tadi saat dia memeluk anaknya, dia memang merasakan tangannya menyentuh gundukan kenyal. Maaf, aku tidak sengaja. Lagian kamarnya kan gelap. Selain itu, kenapa kamu tidur di sini?
Ini kan kamar anakku. Rangga berusaha membela diri. Tadi, Mika dan Tama memintaku menemani mereka tidur. Jadi aku tidur di sini, jawab Bintang. Lalu di mana anak-anakku? Kenapa kamu tidur di sini sendirian? Bintang menatap sekelilingnya mencari keberadaan Mika dan Tama. Memang benar, tidak ada siapapun kecuali dirinya. Tiba-tiba terlintas di pikiran Rangga untuk menjahili istrinya itu. Apa kamu sengaja tidur di sini? Karena tahu aku akan kemari melihat anak-anakku? Rangga melangkahkan kakinya melaju mendekati Bintang. Sementara Bintang dia melangkah mundur menjauhi Rangga. Tidak, untuk apa aku melakukan itu? Jawab Bintang gugup. Bintang tidak bisa kemana-mana saat Rangga mengunci tubuhnya. Jantung Bintang seperti mau melompat saat hembusan nafas Rangga mengenai wajahnya. Mata mereka saling bertemu. Apa yang mau kamu lakukan? Tanya Bintang semakin gugup. Kontrak pernikahan bab 88. Bintang tidak bisa kemana-mana saat Rangga mengunci tubuhnya. Jantung Bintang seperti mau melompat saat hembusan nafas Rangga mengenai wajahnya. Mata mereka saling bertemu. Apa yang kamu mau lakukan? Tanya Bintang semakin gugup. Bintang memejamkan matanya saat wajah Rangga semakin mendekati wajahnya. Tinggal beberapa senti lagi, bibir mereka bertemu. Namun tiba-tiba, Dedi, Momi, panggil Tama dari arah pintu. Dedi dan Momi ngapain? Tanya Mika. Bintang mendorong tubuh Rangga menjauh. Dia berjalan mendekati kedua anaknya itu. Kalian dari mana? Tanya Bintang. Tadi Mika haus, jadi aku menemaninya ambil minum di dapur. Minum di dapur, jawab Tama. Kenapa tidak membangunkan tante? Maksudku Momi, tanya Bintang lagi. Tadi Momi kelihatan capek, jadi kami tidak mau gangguin Momi tidur. Kini giliran Mika yang menjawab. Karena Dedi kalian sudah pulang, Momi tidur di kamar Momi sendiri ya. Bintang meminta izin kepada bocah kembar di depannya. Tama dan Mika menggelengkan kepala mereka. Kami mau tidur sama Momi, jawab Mika. Kami juga mau tidur sama Dedi, tambah Tama. Bintang dan Rangga saling tatap, seolah meminta pendapat masing-masing. Kalau Momi tidak keberatan, Dedi tidak masalah, jawab Rangga santai. Tapi Momi, kami mohon, pinta keduanya sambil mengatupkan kedua tangan mereka. Akhirnya Bintang pasrah dan mengangguk. Dia tidak tega menolak permintaan kedua anak itu. Mika menarik tangan Bintang kembali ke tempat tidur, dan Tama menarik tangan Dedinya berjalan menuju tempat tidur. Kini mereka berempat sudah berbaring di atas tempat tidur yang sama, dengan posisi Bintang di sebelah kanan Mika dan Rangga tidur di sebelah kiri Tama. Kalian tidurlah yang nyenyak ya, Momi dan Dedi akan menemani kalian di sini, suruh Bintang sambil membelai rambut panjang Mika. Sementara Rangga, dia menepuk-nepuk pelan bokong Tama seperti yang biasa dia lakukan. Keempat orang itu pun tidur dengan sangat lelap. Keesokan harinya, Rangga terbangun saat cahaya matahari memasuki kamar tersebut melalui sela-sela gorden kamarnya. Rangga begitu bahagia melihat Bintang yang tertidur sambil memeluk dirinya. Tama dan Mika sudah bangun sejak pagi, dan mereka sedang bersama kedua nenek mereka. Rangga menatap lekat wajah cantik istrinya. Dia membelai wajah itu dengan telunjuknya dan merapikan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Aku merindukan saat-saat di mana kamu memelukku. Bintang, cepatlah sembuh dan ingatlah denganku. Aku sangat mencintaimu, bisik Rangga.
dia mencium kening istrinya yang masih terlelap. Rangga kembali menutup matanya dan pura-pura masih tidur saat Bintang mulai mengerjapkan matanya. Bintang membuka matanya. Hal pertama yang dia lihat adalah wajah tampan Rangga. Dia menatap wajah itu dengan seksama. "Kenapa kamu tampak tidak asing bagiku? Apa hubungan kita sebenarnya?" Bintang mengatakan itu sambil membelai wajah Rangga. "Kamu istriku, Bintang. Istri yang sangat aku cintai," batin Rangga. Tangan Bintang berhenti di bibir seksi Rangga. Perlahan-lahan, dia mendekatkan bibir itu dan menciumnya. Entah kenapa, dia merasa kejadian ini seperti pernah dialaminya. Bintang hendak melepaskan ciumannya saat mata Rangga terbuka. Tapi terlambat. Rangga sudah menarik tengkuknya dan membalas ciumannya. Awalnya Bintang sedikit meronta saat Rangga mencium bibirnya. Tapi kelamaan, dia terbawa suasana. Mereka saling berciuman, hingga Bintang mengeluarkan legunya. Ciuman mereka semakin lama semakin panas dan saling menuntut. Rangga membalikan tubuh Bintang hingga kini dia menindih tubuh istrinya itu. Dengan tetap berciuman, Rangga membuka kancing baju istrinya itu. Demikian juga Bintang. Dia juga mulai membuka kancing kemeja yang dipakai oleh Rangga. "Bintang, Rangga, sarapan sudah siap," panggil Mia dari luar sembari berteriak. Rangga dan Bintang menghentikan aktivitasnya. Bintang merapikan bajunya, demikian juga Rangga. Mereka berdua bangkit dari tempat tidur. Bintang, maafkan aku," ucap Rangga. Dia takut Bintang akan marah padanya. "Tidak perlu minta maaf, Pak, karena aku juga salah," jawab Bintang sambil memalingkan pandangannya. "Aku seperti wanita murahan yang menggoda Pak Rangga," ucap Bintang dengan air mata di kedua pipinya. "Bintang, kamu bukan wanita murahan. Aku tidak pernah menganggapmu seperti itu. Tapi kenyataannya aku ini murahan, Pak. Aku yang mencium Pak Rangga terlebih dahulu." "Bintang, aku yang menginginkan ciuman itu. Dan aku yang memulai membuka kancing bajumu." "Bapak hanya terbawa suasana. Kalau aku tidak mencium Bapak duluan, Bapak juga tidak akan melakukan itu." Bintang hendak beranjak dari tempat itu, tapi ditahan oleh Rangga. "Bintang, aku tidak terbawa suasana. Aku memang menginginkan itu karena aku mencintaimu." Bintang menatap Rangga. "Tapi Bapak sudah punya istri. Aku tahu kalau Bapak sangat mencintai istri Bapak. Bagaimana Bapak bisa jatuh cinta pada aku? Bapak mengatakan itu supaya aku tidak menganggap diriku ini murahan, kan? Aku memang mencintai istriku, dan kamulah istriku." Namun kata-kata itu hanya berhenti di tenggorokan. Rangga tidak berani mengatakannya karena takut terjadi sesuatu pada Bintang nantinya. Bintang melepaskan tangannya dan keluar dari kamar tersebut. "Kenapa aku bodoh? Seharusnya aku tidak melakukan itu. Saat ini Bintang tidak mengingatmu. Kenapa kamu malah melakukan tindakan yang melebihi batasmu, Rangga? Pasti Bintang akan membencimu." Rangga merutuki dirinya sendiri. Semuanya sudah berkumpul di meja makan. Seperti biasa, Bintang menyuapi Tama dan Mika. Tapi tidak seperti biasanya, Rangga dan Bintang saling diam seperti orang yang baru bertemu. "Bu, Ma, aku pamit berangkat kuliah ya. Permisi," pamit Bintang. "Aku akan mengantarmu." "Tidak perlu," tolak Bintang, dan dengan cepat dia berjalan meninggalkan tempat itu. "Rangga, ada apa?" tanya Mia. "Tadi pagi aku dan Bintang berciuman, Ma, dan kami hampir melakukan itu." "Loh, kalian kan suami istri, jadi tidak masalah kan jika kalian melakukannya?" "Kalau kondisi Bintang tidak sedang amnesia tidak masalah, Ma. Tapi keadaan Bintang yang amnesia membuat Bintang marah padaku dan menganggap dirinya wanita murahan. Aku jadi bingung harus bersikap bagaimana sekarang," jawab Rangga panjang lebar. "Kamu jangan menyerah.
Berjuanglah lebih keras lagi. Bintang mau berciuman denganmu, itu artinya dia sudah mulai mencintaimu lagi. Rati memberikan semangat. Iya, berjuanglah untuk mengembalikan Momi. Dedi harus bisa membuat Momi kembali. Tama dan Mika ikut menyemangati dedinya. Siang harinya, Bima sudah menghubungi Bintang untuk menemaninya ke suatu tempat. Bintang langsung masuk ke dalam mobil milik Bima saat Bima tiba di depan kampusnya. Maaf ya kak lama, ucap Bintang saat masuk ke dalam mobil. Aku juga baru sampai, jawab Bima. Kita mau kemana kak? Tanya Bintang. Temani aku meeting. Hari ini aku ada meeting penting. Karena aku tidak punya sekretaris, aku ingin kamu menemaniku, jawab Bima. Baiklah, jawab Bintang. Bima melanjutkan mobilnya dengan kecepatan sedang. 20 menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah restoran bintang 5. Bima dan Bintang turun dari mobil dan memasuki restoran. Maaf pak, saya terlambat, ucap Bima kepada 2 orang di depannya. Dan alangkah terkejutnya Bintang saat tahu kalau orang yang akan meeting dengan Bima adalah Rangga. Kontrak pernikahan bab 89. Bintang dan Bima turun dari mobil tersebut dan memasuki restoran. Maaf pak, saya terlambat, ucap Bima kepada 2 orang di depannya. Dan alangkah terkejutnya Bintang saat tahu kalau orang yang akan meeting dengan Bima adalah Rangga. Silakan duduk. Nando berinisiatif mempersilahkan kliennya untuk duduk. Apa dia sekretarismu? Tanya Rangga dengan wajah datarnya. Oh, bukan. Dia bukan sekretaris ataupun asistenku. Aku hanya memintanya untuk menemaniku, jawab Bima. Rangga melihat ke arah Bintang sejenak dan kebetulan Bintang juga sedang melihat ke arahnya. Mata mereka saling beradu. Beberapa saat kemudian, Bintang mengalihkan pandangannya. Apa kita bisa mulai meeting kita hari ini? Tanya Nando kepada Bima. Tentu saja, jawab Bima. Dia mulai memberikan filenya kepada Rangga dan Nando. Maaf, sebaiknya aku menunggu di tempat lain. Permisi. Bintang meninggalkan meja tersebut dan keluar dari restoran. Rangga, Nando, dan Bima mulai membahas kerjasama mereka. Sesekali, Rangga melihat keluar restoran di mana terlihat Bintang sedang duduk di sana. Sekitar 1 jam, mereka baru selesai meeting. Rangga melihat keluar restoran tempat tadi di mana Bintang sedang duduk. Tapi dia sudah tidak melihat keberadaan Bintang di sana. Maaf, bisa kita bicara hal pribadi? Tanya Rangga kepada Bima. Nando memberikan kesempatan kepada Rangga dan Bima untuk bicara. Aku tunggu di tempat parkir, kata Nando sebelum meninggalkan mereka berdua. Apa yang ingin Pak Rangga bicarakan? Tanya Bima. Sebelumnya, bisakah aku tahu apa hubunganmu dengan Bintang? Tanya Rangga. Bima mengernyitkan alisnya menatap Rangga. Dari mana Anda tahu kalau namanya Bintang? Apa Pak Rangga mengenal Bintang? Tanya Bima penasaran. Jawab saja pertanyaan aku. Apa hubunganmu dengan Bintang? Rangga bertanya sekali lagi. Maaf Pak Rangga, aku tidak bisa membicarakan masalah pribadi dengan orang lain, tolak Bima. Rangga menarik nafasnya dalam-dalam dan menghempaskannya kasar. Bintang adalah istriku. Bima yang tadinya ingin pergi meninggalkan Rangga beralih menatap rekan bisnisnya tersebut. Maksudmu? Tanya Bima meminta penjelasan. Tentu kamu sudah tahu kan kalau Bintang kecelakaan dan mengalami amnesia. Dia lupa kalau dia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dia hanya mengingat kejadian sebelum dia kelas 1 SMA. Itu sebabnya dia melupakan aku dan anak-anak kami, jawab Rangga jujur. Rangga berharap dengan dia memberitahukan semua kebenaran kepada Bima, Bima mau mengerti dan mau membantu Bintang mengembalikan ingatannya. Untuk sesaat, Bima terlihat syok mendengar penuturan Rangga. Tapi beberapa detik kemudian, dia bangkit dan menatap Rangga. Dulu aku mencintai Bintang.
Tapi aku pendam karena aku tidak mau dia sedih dengan kepergianku kuliah di luar negeri. Dan sekarang, perasaanku pada Bintang tetap sama seperti dulu, bahkan lebih besar. Apa yang ingin coba kamu katakan? Tanya Rangga yang membalas tatapan Bima. Jika Bintang benar-benar mencintaimu, dia pasti akan mengingatmu. Tapi kenyataannya dia melupakan semua hal tentang dirimu. Jadi, apapun hubunganmu dengan Bintang, aku tidak peduli. Karena aku tidak akan pernah melepaskan dia untuk siapapun termasuk padamu, jawab Bima. Rangga yang emosi menarik kerah baju Bima. Apa kamu tidak tahu malu? Ingin merebut wanita yang sudah bersuami? Terserah apa katamu. Tapi yang jelas, saat ini yang Bintang cintai adalah aku. Apa yang bisa kamu perbuat dengan itu? Rangga mengepalkan tangannya dengan sangat kuat. Tadinya dia ingin memukul wajah pria di depannya itu. Tapi dia urungkan karena melihat Bintang berjalan mendekati mereka. Rangga melepaskan cengkeramannya pada kerah baju Bima. Apa yang terjadi? Tanya Bintang seraya menatap Rangga dan Bima bergantian. Tidak ada. Aku dan Pak Rangga hanya membicarakan masalah pribadi, jawab Bima sambil tetap menatap Rangga. Maaf ya Kak, tadi aku ke perpustakaan yang ada di seberang jalan sana. Kak Bima tidak menungguku lama kan? Tidak, jawab Bima. Rangga berusaha sangat keras untuk memendam emosinya. Dia terus mengepalkan tangannya. Pak Rangga, kami permisi, pamit Bima. Dengan sengaja, Bima merangkul bahu Bintang di depan Rangga. Dia ingin membuktikan kepada Rangga kalau Bintang sama sekali tidak menganggap keberadaan Rangga di sana. Setelah kepergian Bima dan Bintang, Rangga melemparkan gelas yang ada di depannya ke lantai sebagai pelampiasan amarahnya. Rangga hentikan, cergah Nando. Tadinya Nando ingin menunggu Rangga di parkiran, tapi saat melihat raut wajah Rangga yang terlihat emosi, Nando memilih mengawasinya dari bangku yang terletak tidak jauh dari tempat Rangga dan Bima bicara tadi. Dia juga mendengarkan pembicaraan Rangga dan Bima. Sebaiknya kita kembali ke kantor sekarang, ajak Nando. Dia tidak ingin Rangga melampiaskan emosinya di tempat itu. Saat tiba di luar restoran, Bintang melepaskan rangkulan Bima. Kak Bima, sebenarnya apa yang terjadi antara kakak dengan Pak Rangga? Aku lihat sikap kalian berdua aneh, tanya Bintang. Tidak ada, jawab Bima. Apa hari ini kamu ada waktu? Tanya Bima lagi. Ada, kebetulan aku tidak ada mata kuliah lagi hari ini, jawab Bintang. Ayo ikut. Kemana Kak? Ke tempat yang paling kamu sukai, jawab Bima. Bima membukakan pintu mobilnya untuk Bintang. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Apa kita bisa membatalkan kontrak kerjasama dengan perusahaan milik Bima? Tanya Rangga dengan nada kesal. Sayangnya tidak bisa. Kalau kita membatalkan kontrak itu sepihak, maka kamu harus bersiap kehilangan satu perusahaan milik Wijaya Group yang ada di Amsterdam. Aku tidak peduli. Batalkan kontrak kerjasama dengannya sekarang juga. Rangga, kamu jangan bersikap kekanak-kanakan seperti ini. Kalau kita membatalkan kontrak kerjasama itu, berapa karyawan yang harus kamu rumahkan? Mungkin tidak masalah bagimu, tapi bagi mereka, sumber penghasilan mereka adalah perusahaanmu itu. Apa kamu tega ribuan karyawanmu tidak bisa menafkahi keluarga mereka gara-gara keegoisanmu? Nando mencoba menasehati temannya itu. Rangga menghela nafasnya. Yang dikatakan si Bima memang benar. Kalau saat ini, kamu tidak berarti apa-apa bagi Bintang. Jadi tugasmu adalah membuat dirimu berarti untuk Bintang. Rangga menatap Nando sebentar. Emosinya perlahan mereda. Yang dikatakan Nando memang benar. Dia harus bisa membuat dirinya berarti bagi Bintang lagi. Setelah 1 jam perjalanan, Bima menghentikan mobilnya. Dia membawa Bintang turun dari mobilnya. Terpancar senyum kebahagiaan di wajah Bintang ketika turun dari mobil. Wah, dari mana Kak Bima tahu kalau aku suka pantai? Tanya Bintang. Ya, Bima membawa Bintang ke pantai.
Dia tahu kalau hal yang paling disukai Bintang sejak SMP adalah bermain di pasir pantai. Bintang berlarian di tepi pantai. Tiba-tiba bayangan dua orang yang sedang berjalan sambil bergandengan tangan muncul di otaknya. Juga bayangan dua anak kecil yang sedang berlarian di sekitar pantai. Tapi bayangan itu tidak terlihat dengan jelas. Bintang mencoba mengingat semua bayangan yang muncul barusan. Tapi yang ada, kepalanya malah terasa sangat sakit. "Bintang, kamu tidak apa-apa?" tanya Bima saat melihat wajah Bintang yang nampak pucat. "Tidak apa-apa, Kak," jawab Bintang. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengingat bayangan-bayangan itu. "Bintang? Ada yang ingin aku katakan padamu." "Apa?" tanya Bintang. Bima menatap mata Bintang, kemudian menggenggam tangannya. "Bintang, sebenarnya aku mencintaimu." Bintang terkejut mendengar pernyataan cinta dari Bima. "Apa kamu mau menjadi bagian dari hidupku?" tanya Bima lagi. Kontrak pernikahan bab 90. "Bintang, sebenarnya aku mencintaimu." Bintang terkejut mendengar pernyataan cinta dari Bima. "Apa kamu mau menjadi bagian dari hidupku?" tanya Bima lagi. Bintang terdiam. Tadinya dia pikir dia akan sangat bahagia mendengar pernyataan cinta dari Bima, kakak kelas yang menjadi cinta pertamanya sejak SMP. Tapi kenyataannya dia tidak merasakan apa-apa di hatinya. Berbeda saat dia berdekatan dengan Rangga. Jantungnya serasa mau melompat dari tempatnya. Bintang melepaskan tangannya dari genggaman tangan Bima. "Maaf, Kak. Aku tidak tahu apa yang aku rasakan saat ini. Aku masih bingung dengan perasaanku sendiri. Tolong beri aku waktu untuk memikirkannya." Ada kekecewaan yang Bima rasakan, tapi dia berusaha untuk memahami keadaan Bintang. "Apa kamu sudah mencintai orang lain?" tanya Bima lagi. "Entahlah." Bintang mendudukkan dirinya di atas pasir. Dia memejamkan matanya menikmati semilirnya angin laut. Entah kenapa yang muncul di otaknya adalah wajah Rangga dan senyum manis kedua anak kembarnya. Bintang langsung bangkit dari posisinya yang semula duduk. "Bintang, mau kemana?" tanya Bima saat melihat Bintang berlari meninggalkannya. "Aku ingin memastikan sesuatu," jawab Bintang setengah berteriak. "Aku yang membawamu ke sini, jadi aku yang akan mengantar kamu kembali," kata Bima setengah berteriak karena Bintang sudah berlari cukup jauh. "Tidak usah. Aku harus pergi ke suatu tempat. Sampai jumpa," jawab Bintang dari kejauhan seraya melambaikan tangannya kepada Bima. Ternyata aku sudah kalah. Bahkan saat yang dia ingat adalah perasaan cintanya padaku di hatinya sudah ada orang lain. Dan aku tahu siapa orang itu, gumam Bima dengan tersenyum getir. Bintang menaiki bus yang kebetulan sedang berhenti karena menurunkan penumpang. Dia memilih duduk di bangku yang dekat dengan kaca jendela. Sambil melihat keluar, dia terus membayangkan wajah Rangga dan kedua anak kembarnya. Setelah 1,5 jam perjalanan, akhirnya bus itu berhenti di halte yang terletak tidak jauh dari perusahaan Wijaya Group. Bintang turun dari bus tersebut dan entah kenapa hatinya menuntunnya untuk berjalan menuju kantor milik Rangga. Sepanjang perjalanan, dia merasa bingung karena banyak karyawan yang memberikan hormat kepadanya. "Nyonya,
"Apa Anda ingin bertemu dengan Pak Rangga?" tanya seorang karyawan wanita yang bernama Viva. "Apa kamu mengenalku?" tanya Bintang pada karyawan tersebut. "Tentu saja, Nyonya adalah istri dari pemilik perusahaan ini, Nyonya Bintang," jawab Viva sopan. "Apa?" Bintang benar-benar syok mendengar hal itu. Wajahnya berubah pucat. "Nyonya baik-baik saja kan?" tanya Viva yang merasa khawatir dengan keadaan istri bosnya itu. Iya, di mana Pak Rangga?" tanya Bintang. "Beliau sedang ada rapat. Anda bisa menunggu di ruangannya." "Bisakah kamu mengantarku ke sana?" tanya Bintang seraya meminta tolong karena dia tidak ingat di mana ruangan Rangga. "Mari saya antar." Bintang mengikuti langkah karyawan yang bernama Viva. Viva membawa Bintang menaiki lift karena ruangan pemilik Wijaya Group terletak di lantai paling atas. "Ini ruangannya, Nyonya. Silakan Anda menunggu di dalam. Saya kembali ke tempat saya dulu. Permisi." Karyawan itu meninggalkan Bintang. Bintang memasuki ruang yang ditunjukkan oleh Viva tadi. Banyak pertanyaan yang terlintas di kepalanya. Kenapa Pak Rangga tidak bilang kalau aku adalah istrinya? Bintang berjalan mengelilingi ruangan itu. Dan tanpa sengaja, matanya menangkap sebuah bingkai yang terletak di atas meja kerja Rangga. Dia melihat foto yang dipajang di meja milik Rangga. Foto itu adalah foto pernikahan dirinya, dan satu foto lagi adalah foto keluarga kecilnya. Tiba-tiba semua bayangan masa lalunya muncul dengan sangat jelas. "Mommy? Aku sayang Mommy. I love you istriku." Bahkan dia juga melihat kejadian sebelum dia kecelakaan, yaitu kejadian di mana dia melihat suaminya berpelukan dengan wanita yang tidak lain adalah mantan kekasihnya, Livia. Bintang berjalan keluar sambil memegangi kepalanya yang terasa sangat sakit, dan sebelum dia sampai di lift, semuanya tampak gelap dan dia jatuh tak sadarkan diri. "Pak Rangga, Nyonya menunggu Anda di ruangan Anda," kata salah satu karyawan yang bernama Viva. Karyawan yang mengantar Bintang tadi saat melihat bosnya itu keluar dari ruang rapat. "Nyonya?" tanya Rangga. "Iya, Nyonya Bintang, istri Anda. Dia menunggu Anda di ruangan Anda," jawab karyawan Viva. "Bukannya tadi siang Bintang pergi dengan Bima? Kenapa sekarang dia sudah ada di sini?" tanya Rangga bertanya dalam hati. Namun dia segera berjalan dengan cepat menuju ruangannya saat ingat ada foto pernikahan dan foto keluarga di mejanya. Dia takut terjadi apa-apa dengan Bintang saat dia melihat foto tersebut. Rangga lebih memilih berlari menaiki tangga darurat karena di depan lift ada beberapa karyawan yang sedang menunggu di depan lift. Dia berlari menaiki satu demi satu anak tangga untuk menuju ke ruangannya. Walau kakinya sudah terasa berat untuk melangkah, dia terus berusaha untuk secepatnya sampai di ruangannya. Akhirnya dia sampai juga di lantai paling atas di mana ruangannya berada. Dia terkejut sekaligus khawatir saat melihat Bintang yang tidak sadarkan diri di dekat pintu lift. Rangga segera menghampirinya. Bintang bangun! Apa yang terjadi padamu?" Rangga berusaha untuk membangunkan istrinya itu. Dia menepuk pelan pipi istrinya agar tersadar. Namun tidak ada respon yang diberikan. Kemudian Rangga menggendong tubuh istrinya itu dan membawanya ke rumah sakit. Rangga berjalan mondar-mandir di depan ruangan di mana Bintang sedang diperiksa oleh Juan dan Alek. Tadi sebelum sampai di rumah sakit, dia menghubungi Juan untuk memberitahu keadaan Bintang. Seluruh keluarga juga berada di situ setelah mendapat telepon dari Nando. "Bagaimana keadaan Bintang? Dia baik-baik saja kan?" tanya Rangga saat Juan dan Alex selesai memeriksa kondisi Bintang. "Secara medis, dia baik-baik saja. Tapi kita harus menunggunya siuman untuk mengetahui hal apa yang membuat dia sampai tidak sadarkan diri," jawab Juan.
Terima kasih, Juan, ucap Rangga. Kamu tenanglah, Bintang pasti baik-baik saja. Juan menepuk pundak sahabatnya untuk memberinya dukungan, karena dia tahu saat ini temannya itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik karena mengkhawatirkan keadaan Bintang. Kamu bisa masuk untuk menemaninya, tambah Juan. Rangga mendekati Bintang yang masih terbaring tidak sadarkan diri di bangsal rumah sakit. Dia duduk di samping bangsal dan menggenggam tangan istrinya itu. Bintang, kamu kenapa? Bangunlah. Aku tidak tahan melihatmu seperti ini, kata Rangga dengan suara lirih. Dia akan terlihat sangat lemah jika itu menyangkut orang yang dia cintai, terutama istrinya.